Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak Tuan Guru, izinkan tiang bertanya, yakni bertanya tentang apa yang telah tiang baca di kitab Sirul Asrar namanya, yakni karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mengatakan di sana, yakni bersumber dari hadis kursi yang mengatakan khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis kursi tersebut mengatakan saya menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari nur zatku. Nah, apa niki maksudnya Bapak Tuan Guru? Ya. Dan ada juga di dalam ayat kan yang mengatakan yakni wa nafahtu fihi min ruhi. Ya. Itu apa maksudnya Bapak Tuan Guru? Mungkin cuman ini yang bisa tiang pertanyakan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ada yang namanya nisbah. Nisbah itu apa? Menisbatkan sesuatu kepada siapa saja. Itu namanya nisbah. Dinisbatkan, kan kita pun menyebutkan dinisbatkan. Dinisbatkan kepada si fulan. Itu ada dua macam penisbatan. Ada namanya nisbah juz'iyah, ada namanya nisbah milkiyah. Nisbah juz'iyah ini adalah penisbatan yang bermakna atau yang mengandung arti bagian daripada zat orang tersebut. Contohnya, saya bilang tangan fulan, tangan fulan. Misalnya ada orang namanya Sugiarto, ya. Kita mengatakan tuh tangan Pak Sugiarto, itu kan tangan dinisbatkan kepada Pak Sugiarto, ya. Maka penisbatan itu disebut dengan nisbah juz'iyah, penisbatan yang bermakna bagian dari zatnya Pak Sugiarto tadi. Nah, ada penisbatan jenis kedua, yaitu namanya nisbah milkiyah, penisbatan kepada seseorang yang bukan bermakna bagian dari zat, melainkan maknanya milik. Seperti kita bilang mobil atau sepeda motor atau mungkin istri Pak Sugiarto. Apakah di situ penisbatannya maknanya zat, bagian dari zat? Kan tidak. Mobilnya Pak Sugiarto, apakah mobil itu bagian dari fisiknya? Kan tidak, tapi miliknya. Ya, maka dua penisbatan ini harus kita pahami. Ada penisbatan yang bermakna bagian dari zat, disebut dengan nisbah juz'iyah. Ada penisbatan yang bermakna milik, bukan bagian dari zat tapi milik. Maka itu disebut dengan nisbah milkiyah. Kedua penisbatan ini berlaku kepada semua makhluk di alam semesta yang ada di jagat raya ini. Tidak hanya manusia, binatang juga. Saya mengatakan kaki anjing berarti bagian dari zatnya. Makanan anjing berarti miliknya mungkin, ya. Atau yang lain-lain. Atau rumah anjing, rumah miliknya. Semua makhluk berlaku atasnya dua penisbatan itu. Adapun kepada Sang Khaliq, semua yang kita nisbatkan kepada Sang Khaliq, semua penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang berlaku hanya satu saja, yaitu nisbah milkiyah, penisbatan yang bermakna milik, bukan bagian dari zat. Maka kalau kita mengatakan nerakanya Allah atau surganya Allah atau kita bilang yang hambanya Allah, itu kan semuanya bermakna milik. Maka begitu juga kalau kita mengucapkan tangannya Allah, rohnya Allah, wajahnya Allah, dan lain-lain, semua pokoknya yang dinisbatkan kepada Allah hanya nisbah milkiyah saja, bukan yang bermakna bagian daripada zat. Tidak seperti kita
Kalau saya mengatakan tangan saya, ya berarti tangan bagian dari zat. Tapi kalau kita bilang tangannya Allah, maka hindari, jauhi meyakini atau memahami bahwa tangan itu adalah bagian daripada zat Allah. Tetapi yang tepat milik Allah. Tangan milik Allah. Yang berlaku di situ adalah nisbah milkiyah. Maka begitu juga ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Nafakhtu fihi min ruhi," yang aku tiupkan padanya adalah dari rohku. Maka jangan kita berpikir itu bagian dari zat yang ya seperti roh kita kan masuk ke badan dan lain-lain, ke jasad, itu jauh-jauh. Jangan sampai kita berpikir sedikit pun tentang Allah seperti itu. Maka jika ada ayat mengatakan Allah mengatakan rohku, maka langsung pahami itu nisbah milkiyah, bukan juz'iyah. Roh milik Allah, itu yang ditiupkan. Itu pertama. Yang kedua, penting kita memastikan ungkapan-ungkapan apakah itu hadis atau tidak. Kemudian jika hadis, apakah itu hadis maudhu atau tidak. Kemudian kalaupun itu hadisnya sudah jelas statusnya, penting kita juga pemahamannya yang benar seperti apa. Begitu juga kalau kita membaca kitab para ulama, harus kita pastikan kitab itu sudah aman dari rekayasa tangan-tangan tak bertanggung jawab atau tidak. Untuk diketahui, kitab-kitab para sufi banyak yang sudah dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tak terkecuali kitab-kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, banyak yang sudah dirusak isinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menjadi bekal sehingga apapun yang ayat maupun hadis ataupun ungkapan yang semacam tadi bisa dipahami dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab.